Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayadi Sugeno Arto, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan semester 6A reguler malam. Akan membawakan materi tentang anggaran bahan baku sebagai syarat penyelesaian tugas budgeting yang telah diberikan. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dengan merencanakan secara sistematis serta terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu dan yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis bahan baku. Jenis-jenis bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri. Dari biaya produk tersebut, bahan baku ini sifatnya variabel. Sedangkan bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produksi tersebut. Materi selanjutnya adalah tujuan penyusunan bahan baku. Ada beberapa tujuan penyusunan bahan baku, diantaranya mempermudah untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan, sebagai dasar penyusunan product costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya ada elemen anggaran bahan baku. Elemen bahan baku terdiri dari anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Lalu anggaran pembelian baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran persediaan bahan baku merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi adalah sebagai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan. Menentukan kebutuhan bahan baku. Ada dua cara menentukan kebutuhan bahan baku, yaitu dengan perkiraan langsung atau berdasarkan standar usage rate atau SUR. Perkiraan langsung ini biasanya digunakan untuk yang sudah berpengalaman dengan alasan lebih mudah dan praktis, namun mengandung resiko, antara lain terlalu besar atau kecilnya persediaan. Sedangkan berdasarkan SUR, yaitu jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Lalu ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang, dengan format atau formula pembelian bahan baku sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku untuk produksi
ditambah persediaan akhir adalah jumlah kebutuhan bahan baku. Lalu jumlah kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku sama dengan jumlah pembelian. Lanjut masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah toko dapur coklat menjual 2 macam makanan, yaitu roti dan donat, dengan menggunakan bahan baku coklat dan tepung. Perkiraan penjualan pada toko dapur coklat tersebut adalah jenis barang ada 2, roti dan donat. Perkiraan penjualan roti adalah 100 unit, sedangkan donat 200, dengan harga roti 10.000, persediaan awalnya 150, persediaan akhir 250. Donat jumlah perkiraan penjualannya 200, harganya 5.000, persediaan awal 300, dan persediaan akhir 400. Bahan baku yang digunakan menurut standar penggunaan kebutuhan untuk pembuat roti, surnya adalah 40 dalam satuan gram, donat 20. Untuk membuat roti dibutuhkan coklat 40 gram, tepung 80 gram. Sedangkan donat menggunakan 20 gram coklat dan tepung 40 gram. Jumlah persediaan bahan baku. Diketahui jumlah persediaan bahan baku coklat sebesar 4.000 persediaan awalnya dan persediaan akhirnya 2.000. Tepung persediaan awalnya 8.000 dan persediaan akhirnya 4.000. Perkiraan harga bahan baku. Jenis bahan baku masih coklat dan tepung. Coklat harganya 60.000 per kilo atau dijadikan gram ya, karena tadi surnya satuannya gram, kita ubah menjadi gram. Harga per gramnya adalah Rp60, sedangkan tepung Rp30. Berdasarkan data yang sudah ada, maka tentukanlah: 1. Membuat anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang. 2. Anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku. 3. Anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut bahan baku dan nilainya. 4. Anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Oke. Untuk menjawab soal pertama, anggaran produksi, di kolom penjualan roti, donat 100 dan 200 ini didapat dari soal ya, tinggal pindahin aja. Persediaan akhir bahan baku juga dari soal 250 dan 400. Barang yang tersedia didapat dari
penjualan ditambah persediaan akhir bahan baku. Contohnya roti 100 ditambah persediaan akhir 250. Jadi produk yang tersedia ada 350. Begitu juga donat, penjualannya 200, persediaan akhir bahan baku 400, yang tersedia menjadi 600. Untuk mencari persediaan awal juga terdapat pada soal ya di slide sebelumnya. Lalu tingkat produksi ini didapat dari barang tersedia dikurang persediaan awal. 350 dikurang 150 menjadi 200. Begitu juga donat, 600 dikurang 300 menjadi 300. Lalu kita mencari anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku untuk roti produksinya 200, terdapat dari slide sebelumnya. Kita bisa lihat dulu tingkat produksinya 200. Itu juga donat dari slide sebelumnya 300. Sur untuk roti, untuk coklat, untuk membuat roti yaitu 40, donat 20, terdapat dari soal. Untuk jumlah tinggal dikaliin aja, 40 dikali 200 jumlah produksinya sama dengan 8.000. Untuk donat pakai 20 sur coklat, 300 dikali 20 jadi 6.000. Jumlahnya untuk coklat adalah 14.000. Untuk tepung juga sama, surnya 80 dan 40 dapat dari soal ya. Tinggal dikaliin aja, 200 dikali 80 sama dengan 16.000. 300 dikali 40 sama dengan 12.000. Dijumlahkan menjadi 28.000. Soal nomor 3, anggaran pembelian bahan baku. Ada kebutuhan bahan baku. Coklat 14.000, tepung 28.000. Ini dapat dari slide sebelumnya, kita bisa cek dulu. Coklat 14.000, tepung 28.000. Lalu persediaan akhir bahan baku 2.000 untuk coklat didapat dari soal. Tepung 4.000. Jumlah kebutuhan bahan baku itu didapat dari penjumlahan antara kebutuhan bahan baku dan persediaan akhir bahan baku. Begitu juga tepung 32.000 didapat dari 28.000 ditambah 4.000. Lanjut lagi, kita ada persediaan awal bahan baku. Itu didapat dari soal, bisa dicek ya. 4.000 dan 8.000. Lalu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini didapat dari 16.000 dikurang 4.000. 24.000 didapat dari 32.000 dikurang 8.000. Harga 60 dan 30 ini dapat dari soal juga. Lalu ada nilai pembelian bahan baku. Itu didapat dari hasil perkalian pembelian bahan baku dikali harga bahan baku. 12.000 dikali 60 sama dengan 720.000 rupiah.
Lalu di tepung ada 24.000 pembelian bahan bakunya dengan harga 30. Hasilnya sama 720.000. Soal terakhir adalah anggaran pemakaian bahan baku. Ada di kolom pertama ya kebutuhan 8.000 dari anggaran kebutuhan bahan baku. Dapat dari soal yang kita jawab ya, nomor 2. Kita bisa cek. $8.000 roti untuk coklat dan 6.000 coklat untuk menghasilkan donat. Kita pindahkan saja ke kebutuhan 8.000 dan 6.000. Begitu juga dengan yang 16.000 dan 12.000. Ini dari tepung. Tepungnya 16.000 dan 12.000. Harga dapat dari soal. Tinggal dikalikan aja. 80 dikali 8.000 dikali 40 sama dengan 320.000. 16.000 dikali 80 sama dengan 1.280.000. Dijumlahkan menjadi 1.600.000. Begitu juga dengan donat, 6.000 kali 40 sama dengan 240.000. Ada 12.000 dikali 80 sama dengan 960.000. Dijumlahkan menjadi 1.200.000. Oke, begitu aja materi dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Jika ada masukan dari Bu dosen,